warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ba'd. Yang kami hormati Bapak Wakil Direktur Poltekkes Tanjung Karang, yang kami hormati segenap jajaran pimpinan Poltekkes Tanjung Karang, yang semoga senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kemudahan untuk menjalankan amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau-beliau semua. Kemudian demikian juga pada keluarga besar Poltekkes Tanjung Karang serta semua hadirin yang peserta kajian di kesempatan pagi hari ini, baik yang offline ataupun yang online. Rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya untuk kita semua. Puji syukur Bapak dan Ibu sekalian, marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat dan karunia-Nya yang tak terhitung untuk kita semua. Di antaranya adalah nikmat sehat, nikmat sempat sehingga kita bisa duduk dan hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala ini dalam rangka untuk dalam rangka kita bersyukur atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita, dan dalam rangka tolabul ilmi, lebih dekat mengenal agama kita yang Nabi katakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk belajar ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang Allah mudahkan untuk menjadi para penghuni surganya. Kemudian salat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada suri teladan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat, demikian juga semua orang yang berupaya untuk meneladani apa yang beliau ajarkan, apa yang beliau tuntunkan, dan semoga kita termasuk di antara mereka. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Tema kajian kita dalam kesempatan pagi menjelang siang hari ini adalah tentang bagaimanakah umur panjang, penuh keberkahan, penuh kelimpahan kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah menjadi fitrah yang ada dalam diri kita semua ingin memiliki umur panjang. Oleh karena itu kita jumpai di antara alat yang digunakan oleh iblis untuk menggoda ayah kita Adam adalah digoda dengan dibangkitkan fitrahnya, keinginannya untuk kemudian punya umur panjang dalam kenikmatan. Maka iblis membisikkan kepada ayah kita Adam, hal adullukum ala syajaratil khuldi wal mulki la yabla. Maukah kutunjukkan kepadamu satu pohon yang jika engkau makan buahnya maka engkau akan awet. Engkau akan awet di surga dan engkau akan mendapatkan kerajaan, kekuasaan yang tidak akan pernah hancur. Maka itu godaan yang diberikan oleh iblis kepada ayah kita Adam. Dibangkitkan, iblis memanfaatkan sesuatu yang telah menjadi fitrah manusia. Pengen punya kekuasaan yang langgeng, pengen hidup enak yang berkelanjutan, pengen umur panjang dalam kenikmatan. Nah, ini yang jadi
batu loncatan iblis untuk menjerumuskan ayah kita Adam alaihissalam. Maka ini menunjukkan bahwasanya keinginan untuk berumur panjang, keinginan untuk hidup yang lebih lama, untuk awet, itu satu keinginan yang memang fitrah dan alami, kudrati, ada pada setiap manusia. Oleh karena itu satu hal yang wajar kita membicarakan, satu hal yang wajar kita membicarakan tentang panjang umur. Namun realita menunjukkan bahwasanya ternyata tidak semua panjang umur itu mendatangkan kebaikan. Ada orang yang Allah berikan padanya umur panjang, namun ternyata umur panjang tersebut tidak menjadi sebab kebaikan untuknya, malah jadi sumber bencana dan malapetaka. Orang bilang tua-tua keladi, makin tua malah makin nakal menjadi-jadi. Nakalnya telat, malah nakalnya pada saat malah sudah tua baru nakal, atau bahkan malah berkelanjutan. Karena sebagaimana kata pepatah Arab mengatakan, man syabba ala syai'in syaba alaihi. Siapa yang menghabiskan masa mudanya untuk sesuatu, maka biasanya umumnya tuanya juga seperti itu. Kalau masa mudanya itu habis untuk banyak kemudian pesta miras, mendem, mabuk, nanti tua paling-paling ya jadi bos jualan miras. Dulu konsumen, sekarang tuanya jadi bosnya. Umumnya demikian. Kalau orang itu dulu masa mudanya itu menjadi remais, remaja masjid, nanti paling-paling sepuhnya jadi ketua takmir, ketua DKM. Demikianlah siklus hidup banyak orang. Man syabba ala syai'in syaba alaihi. Siapa yang menghabiskan umur mudanya dalam satu hal, maka biasanya tuanya tidak jauh-jauh dari kegiatan saat mudanya. Maka ternyata tidak semua umur panjang itu membawa kebaikan. Ada orang yang diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, namun umur panjang ini jadi sebab banyaknya dosa yang dilakukan, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Di sisi yang lain ada juga yang umur panjang itu menjadi sumber kenikmatan, karena umur panjang ini dia habiskan dalam ketaatan, dalam amal soleh, dalam kegiatan-kegiatan yang positif, dalam hal-hal yang mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam hal-hal yang menyebabkan dia menyebabkan orang tersebut menjadi sebaik-baik manusia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi anfa'uhum linnas. Dan sebaik-baik manusia itu yang paling besar dan paling luas, paling lebar manfaatnya untuk banyak orang. Maka ketika umurnya makin panjang, maka manfaat yang dia bagikan kepada manusia semakin besar. Maka ini umur panjang bagi orang ini menjadi satu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar untuknya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan hal ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Nabi katakan, ketika Nabi ditanya tentang sebaik-baik orang, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang umurnya panjang namun baik semua perbuatannya, kelakuannya dan ucapannya. Maka itulah sebaik-baik manusia. Dan sebaliknya, sejelek-jelek manusia adalah sebaliknya, man tola umruhu wa sa'a amaluhu. Orang yang panjang umurnya dan
namun jelek amal perbuatannya. Dan kalau bisa, maka mungkin bisa kita katakan orang yang panjang umurnya, kalau mengacu pada rata-rata umur umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya berarti lebih dari 60 atau 70 tahun, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan umur ummati baina sittin was sab'in. Umur umatku itu kisaran 60 sampai 70 tahun pakai kalender Hijriah, bukan pakai kalender Masehi. Maka kisaran umur umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu antara 60 sampai 70 tahun. Sangat sedikit yang lebih dari itu. Oleh karena itu, karena umurnya pendek-pendek, supaya tidak kalah saing dengan umur umat-umat terdahulu yang umurnya ratusan tahun atau bahkan sampai ada yang 1000 tahun, maka umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi keistimewaan Lailatul Qadar. Satu malam yang amal di malam itu lebih baik daripada amal soleh selama 83 tahun. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, dan umur panjang itu manakala bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, itu satu hal yang sangat luar biasa. Satu hal yang sangat luar biasa. Di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ada kejadian, ada 2 orang yang bareng masuk Islam. Masuk Islamnya bareng, namun 2 orang ini meninggalnya berbeda. Yang satu meninggal duluan dan matinya mati syahid. Mati syahid, namun dia meninggalnya lebih duluan. Temannya yang masuk Islam itu bareng meninggal dunianya selisih 1 tahun. Selisih 1 tahun, dan dia matinya mati biasa, mati sakit. Yang pertama mati syahid, yang kedua mati sakit dengan selisih umur 1 tahun. Kemudian ada salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mimpi. Ada salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mimpinya beliau ini berada di depan pintu surga. Kemudian ada 2 orang itu. Maka orang yang matinya belakangan, matinya mati sakit, dan matinya mati, namun dia belakangan, itu diminta untuk masuk surga terlebih dahulu. Setelah itu baru yang matinya mati syahid. Kemudian petugas atau malaikat penjaga surga mengatakan, adapun engkau belum waktunya, silahkan kembali. Habis itu sahabat itu bangun dari tidurnya, dan dia merasa heran. Ini orang yang matinya mati syahid masuk surganya belakangan. Orang yang matinya mati sakit masuk surganya duluan. Dia heran, bukan matinya lebih istimewa orang itu, kenapa dia belakangan? Yang ini cuma mati biasa, kenapa dia masuk surga duluan? Ya, diceritakanlah itu kepada para sahabat, teman-temannya. Saya semalam dapat mimpi yang aneh, begini. Semuanya sepakat heran. Iya, itu mengherankan. Yang mati syahid malah masuk surganya belakangan, yang mati sakit masuk surganya duluan. Semuanya sepakat heran. Akhirnya karena banyak yang membicarakan, mimpi ini sampai ke telinganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai ke telinganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Respon Nabi, apa yang kalian herankan? Apa yang kalian herankan? Bukankah kemudian selisih umur di antara mereka ada 1 tahun? Ada 1 tahun selisih umur.
Iya, yang kami herankan wahai Nabi, yang mati syahid kenapa masuk surganya belakangan, yang mati sakit masuk surganya malah duluan. Ya, maka Nabi SAW menyampaikan, bukankah keduanya ini selisih umurnya 1 tahun? Kemudian Nabi katakan, fa aina sholatuhu wa saumuhu wa du'auhu fi hadis sanati. Maka selama selisih 1 tahun ini, orang yang kedua ini telah melakukan sekian banyak sholat, telah melakukan sekian banyak amal soleh berupa puasa, sekian banyak ibadah. Maka Nabi katakan sesungguhnya selisih di antara keduanya itu lebih jauh di antara langit dan bumi. Selisih di antara keduanya itu lebih jauh daripada jarak antara langit dan bumi. Ini gara-gara selisih umur 1 tahun. Ini gara-gara selisih umur 1 tahun. Orang yang selisih umur 1 tahun yang matinya mati biasa, mati sakit, itu bisa lebih mulia daripada yang matinya mati syahid. Ini, orang ini menang atau kemudian punya kelebihan dari 2 sisi. Yang lebih tua tadi, lebih selisih 1 tahun, derajatnya di surga lebih tinggi. Kemudian yang kedua, masuk ketika dipersilahkan masuk surga juga diperselisihkan lebih dulu. Dipersilahkan lebih dahulu. Dan itu gara-garanya, sebabnya adalah karena selisih umur 1 tahun. Maka hal ini menunjukkan bahwasanya panjang umur, selisih umur itu istimewa. Kalau orang ini yang ada di hadis ini, hadis riwayat Imam Ahmad dan yang lain, dalam hadis ini dengan umur 1 tahun orang yang mati sakit itu bisa melampaui jauh orang yang mati syahid. Maka seharusnya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita umur panjang yang selisihnya dengan boleh jadi sebagian kawan kita, sebagian saudara kita bertahun-tahun, itu seandainya betul-betul kita manfaatkan, maka akan menghasilkan pencapaian yang luar biasa. Oleh karena itu, maka berkeinginan untuk panjang umur atau kemudian berharap untuk panjang umur satu hal yang baik, dengan semangat ingin mengisinya dengan berbagai macam bentuk amal soleh, baik itu berupa ritual ibadah ataukah ibadah-ibadah sosial, bermanfaat untuk sesama, bermanfaat untuk lingkungan kita masing-masing. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, panjang umur untuk kita tentu ada sebabnya. Dan sebab panjang umur itu ada 2 macam. Yang pertama, sebab panjang umur yang bersifat usaha-usaha lahiriah. Usaha-usaha lahiriah. Maka ada sejumlah usaha-usaha lahiriah yang bisa kita lakukan supaya kita bisa berharap untuk mendapatkan nikmat panjang umur. Di antaranya ya tentu Bapak dan Ibu anggota keluarga besar Poltekkes Tanjung Karang yang lebih paham ya dari saya. Di antaranya adalah meningkatkan kualitas kesehatan, badan yang sehat, makanan yang bergizi, kemudian olahraga yang teratur, atau kemudian juga hati yang bahagia, jiwa yang happy. Enggak mudah galau, kata anak muda sekarang, enggak mudah bete, namun kata orang Jawa hidupnya ayem tentrem, hidupnya ayem, itu peluang untuk umurnya panjang itu besar. Kenapa hidupnya ayem? Kalau orang itu hidupnya banyak stresornya, maka peluang stroke-nya tinggi. Peluang stroke-nya tinggi, kayaknya matinya cepat ya. Kayaknya matinya cepat ya. Tapi kalau hidup itu ayam, tentrem,
Dan di antara modal penting untuk ayam tentram tuh tidak punya utang, Pak. Ini apalagi utangnya utang bank. Itu stresor tingkat tinggi itu. Kalau sudah mendekati tanggal 20, wah itu makan enak jadi tidak enak, istri cantik jadi kelihatan jelek, anak yang lucu itu jadi nyebeli, tempat tidur spring bed yang empuk itu kayaknya tidak ada gunanya. Kenapa? Besok tanggal 20 ini angsurannya baru separuh ada. Wah itu stres tingkat tinggi. Kayaknya cepat mati Pak, orang kayak gini Pak. Tapi kalau tidak punya utang, kalau tidak punya tekanan hidup ayem. Nanti semuanya dunia itu jadi indah. Makanan enak jadi enak. Enggak enak juga jadi enak. Mungkin kemudian nasi, kemudian cuma sambal sama sambal tempe udah nikmat. Karena ayem, karena hidupnya ayem, tidak kemudian dihantui sama tagihan bank, kemudian yang lainnya, gitu. Maka itu usaha lahiriah, usaha fisik lahiriah untuk umur panjang. Gimana badannya sehat, gimana hatinya penuh dengan kedamaian, hatinya penuh dengan kebahagiaan. Maka ini usaha lahiriah untuk berumur panjang. Oleh karena itu, jadi diantaranya adalah supaya hidup itu penuh dengan damai, penuh dengan kemudian kebahagiaan. Diantara pesan khususnya, karena kalau ASN itu banyak yang SK-nya sekolah katanya Pak ya, sekolahnya tidak balik-balik lagi. Nah, ini SK-nya disekolahkan, nggak pernah pulang lagi. Kerasan itu betah di tempat penyimpanan Pak. Maka di antara usaha lahiriah ya, itu adalah menghilangkan stresor itu supaya hati kita itu nyaman. Hati kita itu nyaman, happy, bahagia, hidup bisa indah dan bisa dinikmati. Istri cantik bisa kelihatan cantik sekali, makanan enak bisa, makanan kurang enak pun jadi terasa sangat enak. Oleh karena itu di antara doa yang sering Nabi ajarkan kepada kita, dan itu menjadi kesukaan Nabi saat tasahud akhir sebelum salam, beliau berdoa, Allahumma inni as'aluka, Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu dari dosa dan punya utang. Itu zikirnya Nabi, atau itu doa Nabi yang sering Nabi baca di akhir sholat sebelum salam. Dan terkadang Nabi bacanya agak keras sehingga sahabat mendengarnya. Sahabat tahu Nabi punya hobi doa Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu. Mohon perlindungan itu berarti jelek. Kalau sesuatu yang baik ya diminta, bukan malah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu dari dosa dan dari utang. Maka utang Nabi sejajarkan dengan dosa. Maka karena sering Nabi baca, sampai-sampai akhirnya sahabat penasaran, wahai Nabi, kenapa engkau begitu seringnya meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari utang? Ada apa dengan utang? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang punya utang itu punya dua penyakit khas. Punya dua penyakit khas kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika bikin janji meleset. Yang kedua, jika ngomong berdusta. Nah, itu penyakit khas orang yang punya utang. Kalau janji meleset, ya bisa Pak ya, ini tolong, ini saya punya lagi, ini tidak ada duit gini-gini, minggu depan ya. Nanti minggu depannya ternyata minggu depan lagi, minggu depannya lagi, minggu depannya lagi, tiba-tiba ternyata tahun depan.
bahkan malah akhirnya berubah, yang berhutang malah lebih galak daripada yang menghutangi. Akhirnya malah lebih, dulu kemudian datang kayaknya mengibang-ibang, ngemis-ngemis, sekarang kemudian malah lebih galak yang berhutang daripada yang menghutangi. Ini nagih duitnya sendiri saja, malah jadi orang ngemis-ngemis gitu, padahal nagih duitnya sendiri. Kemudian kata Nabi, dan jika berbicara umumnya dusta, bilangnya tidak punya duit, padahal ternyata duitnya malah dipakai untuk beli motor baru. Harusnya untuk bayar utang malah untuk beli motor baru. Harusnya bayar utang malah kemudian malah dipakai untuk jalan-jalan dan seterusnya. Ini sehingga karena dua hal tersebut, Nabi punya kesukaan untuk berdoa meminta perlindungan kepada Allah dari hutang. Karena bahayanya hutang, dan di antara bahaya hutang sebagaimana kita lihat, dia adalah salah satu stresor yang luar biasa, menghilangkan kebahagiaan hidup. Menghilangkan kebahagiaan hidup. Dan sebagian orang mengatakan utang itu untuk bikin semangat hidup, namun realitanya utang itu menjadi lemes hidup. Gimana tidak lemes, kerja jadi tidak semangat. Buktinya karena SK-nya sekolah, akhirnya yang dibawa gaji itu tinggal 1 juta atau bahkan tinggal 500.000. Akhirnya semangat kerjanya ngapain, semangat kerja nanti juga cuma paling dapat 500.000. Cuma dapat 1 juta itu untuk apa, untuk bisa untuk pakai apa. Padahal sebenarnya aslinya gajinya tidak segitu, namun gara-gara utang jadi segitu. Setelah itu imbasnya lemes kerjanya, etos kerjanya jadi menurun, bahkan hilang. Dalam bahasa agama, amanahnya terhadap kerja itu jadi tidak ada. Jadi tidak ada, karena tidak ada harapan, paling-paling ini cuma sekian. Itu ternyata bukan jadi penyemangat kerja, namun malah jadi penggembos yang bikin gembos. Bukan bocor halus, namun bocor temennya halus untuk dalam semangat kerja. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, di samping ada sebab-sebab fisik, sebab-sebab lahiriah untuk panjang umur, ada sebab-sebab yang tidak kelihatan untuk panjang umur, sebab-sebab non lahiriah. Maka apakah kemudian usaha panjang umur itu bertentangan dengan takdir? Jawabannya, sebagaimana kita semua yakin dan percaya bahasanya sebab lahiriah berupa makanan yang sehat, berupa menghindari narkoba dan yang lainnya, makanan bergizi, olahraga yang teratur, hati yang gembira, itu menyebabkan panjang umur, dan itu tidak bertentangan dengan takdir. Maka demikian juga usaha-usaha non lahiriah untuk bisa panjang umur itu juga tidak bertentangan dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seorang muslim itu berupaya melakukan semua sebab, baik sebab lahiriah dan sebab non lahiriah. Ketika keluarga kita sakit, maka semua sebab lahiriah dan non lahiriah kita lakukan. Sebab lahiriah ya dibawa ke dokter, kemudian mengikuti advis dan nasihat dokter, berobat. Usaha non lahiriah juga kita lakukan, berdoa minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberi kesembuhan, bersedekah agar menjadi sebab kesembuhan, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, dawu mardokum bisodaqah, obatilah keluargamu yang sakit dengan bersedekah. Karena sebagian sakit itu sebabnya adalah supaya duit seseorang itu keluar. Supaya duit seseorang itu keluar. Nanti kalau sudah keluar sampai kadar tertentu sehat, tiba-tiba sehat sendiri. Karena sebagian sakit itu tujuannya adalah agar orang itu keluar duitnya. Maka ini bisa keluar duitnya untuk kesana kemari, bisa juga keluar duitnya untuk disedekahkan.
dan itu menjadi sebab kesembuhan. Maka usaha lahiriah, maka sedekah sama sehat sepertinya tidak ada hubungannya. Kita sedekah sama fakir miskin di tetangga, sama anak sakit, opnam, tidak ada hubungannya. Namun ini kita lakukan ya, karena kita mengimani hadis Nabi. Yang Nabi katakan, dawu mardokum bisadaqah. Obatilah keluargamu yang sakit dengan sedekah sama fakir miskin. Meskipun tidak berhubungan, kita yakini berhubungan karena ini adalah sebab non lahiriah. Ya, maka di panjang umur itu ada sebab lahiriahnya dan ada sebab non lahiriahnya, semuanya kita lakukan. Dan sebab non lahiriah, sebab yang tidak kelihatan berkaitan dengan panjang umur, itu ada dalam hadis-hadis Nabi SAW. Dikumpulkan hadis-hadis yang ada tentang hal ini, maka kurang lebih ada 15 sebab. Namun tentu karena keterbatasan waktu, maka ya, tidak akan kita bisa bahas itu semua. Namun akan kita bahas sebagian, ya, sebagiannya saja di antara sebab-sebab ya, bertambahnya ya, umur seseorang. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, sebab yang pertama agar seorang itu umurnya panjang adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita meningkatkan ketakwaan kita, kedekatan kita dengan Allah, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kedekatan kita dengan agama kita, maka itu akan jadi sebab panjang umur. Karena takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan Allah, itu sebab kebahagiaan. Jauh dari Allah itu sebab kekeringan spiritual. Jika orang itu spiritualnya kering, hatinya tidak bahagia. Boleh jadi tertawa namun tidak bahagia. Namun hati yang dekat dengan Allah, dekat dengan ibadah kepada Allah, itu hati yang subur. Itu hati yang mudah untuk gembira, untuk bahagia. Karena Allah Subhanahu wa taala janjikan bahwasanya hati yang gembira hanya akan Allah berikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nahl, Allah katakan, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beramal saleh, dan beramal saleh artinya bertakwa, dan dia adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dia laki-laki ataupun perempuan, akan kami berikan padanya di dunia hidup bahagia. Akan kami berikan kepadanya di dunia hayatan thayyibah, hidup penuh dengan hati yang bahagia. Kalau hatinya bahagia, hatinya ayam tentrem karena dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan agama, maka insya Allah akan kemudian berpeluang untuk hidupnya lebih panjang umurnya. Dan dalam hal ini Nabi SAW menegaskan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Ashabus Sunan, Nabi SAW bersabda, "Man arada ayutila lahu fi umrihi wa yunsa'alahu fi atharihi." Siapa yang ingin diberi umur yang panjang dan siapa yang ingin diberi nama baik yang awet, meskipun orangnya sudah meninggal dunia, tetap dikenang dengan kenangan yang indah. Siapa yang ingin umurnya panjang, tetap dikenang manusia dengan kenangan indah meskipun dia telah tiada. Wa yuzadalahu fi rizqihi, dan siapa yang ingin rezekinya ditambahi, maka kata Nabi, falyattaqillah, hendaklah dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wal yaburra walidayhi, dan hendaklah dia berbakti kepada kedua orang tuanya.
Ya, maka Nabi SAW menyampaikan dalam hadis ini ada 2 amal ya, memiliki 3 manfaat. Yang 3 manfaat ini bisa kita katakan ya, sebab non lahiriah. Siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, siapa yang ingin dikenang lama nama baiknya, dan siapa yang ingin ditambahi rezekinya, maka Nabi katakan lakukan 2, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian yang 2 jadi anak yang berbakti. Jadi anak yang berbakti kepada orang tua kita masing-masing. Jadi anak yang semangat untuk menservis orang tua, menyenangkan orang tua, membahagiakan orang tua, mewujudkan keinginan-keinginan dan harapan-harapan orang tua. Maka orang yang tidak hanya kemudian melayani, meminta apa yang melaksanakan apa yang diminta oleh orang tua, namun bahkan anak yang berbakti itu menawarkan apa yang bisa dilakukan untuk orang tuanya. Anak yang berbakti itu tidak kemudian menunggu untuk kemudian dimintai ini, diperintah ini dan itu. Namun anak yang berbakti itu nawari orang tuanya. Bapak ini hari libur mau pingin kemana Pak? Ini saya siap ngantar. Tidak kemudian Mas tolong antar ayah Mas Anda. Namun malah nawari, ini mau jalan kemana, ayah ibu mau perlu apa, ibu pingin apa, tidak kemudian nunggu dimintai ini ataukah itu. Maka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu sebab panjang umur. Demikian juga sebab badan yang sehat. Sebab non lahiriah badan sehat itu takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu kisah, ada salah satu ulama besar dalam mazhab Syafi'i, penulis satu buku yang terkenal dalam fikih Syafi'iyah, namanya Qadhi Abu Syuja' Al-Asbahani. Qadhi Abu Syuja' Al-Asbahani, penulis matan Ghoyah wa Taqrib. Beliau itu umurnya panjang, lebih dari 120 tahun. Lebih dari 120 tahun. Dan satu ketika sang guru ini, sang ulama ini, Al-Qadhi Abu Syuja' Al-Asbahani Asy-Syafi'i ini jalan bareng dengan murid-muridnya, beberapa muridnya. Ketika jalan bareng itu ada parit cukup lebar. Orang Jogja bilang ada kalen, ada parit cukup lebar. Maka Qadhi Abu Syuja' Asy-Syafi'i ini tiba-tiba umurnya 120 tahun ketika itu loncat Pak, loncat sampai sana, sampai ke ujung. Orang sepuh simbah-simbah 120 tahun loncat jauh Pak. Itu kan luar biasa Pak. Atlet loncat jauh itu kan anak-anak muda Pak. Anak SMP, anak SMA, anak dia mungkin anak S1, itu bisalah jadi atlet lompat jauh. Ini ada kakek-kakek tua renta, ini kakek-kakek sangat lanjut 120 tahun. Itu bisa jadi atlet loncat jauh dadaan. Atlet loncat jauh dadaan. Yang anak-anak muda saja mikir untuk lompat di parit yang agak jauh, agak lebar ini. Perlu ancang-ancang, perlu ini, mikir itu. Ini si kakek loncat begitu saja. Akhirnya si kakek loncat begitu saja, muridnya kemudian pada nyusul. Habis itu tanyain, wahai guru, ini satu hal yang menakjubkan bagi kami. Satu hal yang menakjubkan bagi kami. Ini ada orang tua, kakek-kakek 120 tahun kok bisa jadi
atlet loncat jauh dadakan. Itu kan menurut hitung-hitungan kita, menurut perhitungan kita ya di umur segini ini jalannya kata orang ya pelan-pelan gitu. Kata orang Jawa jalannya timik-timik. Lah ini malah loncat jauh. Kalau loncat jauh itu harusnya engselnya bubar semua itu. Harusnya engselnya bubar semua. Ya akan terjadi dislokasi di banyak tempat itu. Namun ternyata tidak, lanjut jalan. Maka murid-muridnya pada penasaran, gitu. Apa kiatnya, apa rahasianya? Ini jadi manusia istimewa. Maka beliau mengatakan, kami jaga anggota badan kami dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di masa muda, dan Allah jaga anggota badan kami untuk tetap sehat di masa tua. Maka kiat beliau katanya adalah karena ketika sehat, ketika muda, ya, tidak pernah jadi pemuda beling, itu nggak pernah. Pemuda yang aneh-aneh, yang negatif itu tidak. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan badan di masa mudanya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan badan sehat kayak anak muda di masa tuanya. Maka takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjadi sebab badan sehat. Menjadi sebab umur yang panjang. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, kiat yang kedua untuk bisa panjang umur ya, adalah berbakti dengan orang tua. Dan terdapat banyak hadis, ya, ada lebih dari 15 hadis. Berarti banyak hadis. Ada lebih dari 15 hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan kalau berbakti sama orang tua itu sebab umur panjang. Ada lebih dari 15 hadis. Itu banyak berarti. Yang menunjukkan kalau berbakti kepada orang tua adalah sebab umur panjang. Di antaranya ada hadis sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Thauban, bekas budak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, la yazidu fil umri illa birrul walidaini. Ya, tidak ada yang menambah usia dan umur kecuali berbakti kepada orang tua. Maka Nabi sampaikan bahwasannya kiat paling efektif yang menyebabkan seorang itu berumur panjang adalah baktinya kepada kedua orang tuanya. Demikian juga hadisnya tadi, hadis yang dibacakan di sebab yang kiat yang pertama tadi. Nabi sampaikan, siapa yang ingin Allah panjangkan umurnya, Allah tambahi rezekinya, Allah panjangkan nama baiknya setelah dia meninggal dunia, ya, maka hendaklah dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Demikian juga ada hadis yang lain dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba ayyumidallahu azza wa jalla fi umrihi." Siapa yang ingin dan suka Allah panjangkan umurnya, wa ayazida fi rizqihi, dan Allah tambahi rezekinya, falyubirra walidayhi wal yasil rahimahu. Maka hendaklah dia berbakti kepada kedua orang tuanya dan hendaknya dia menjaga hubungan baik dengan sanak kerabatnya. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala maka Nabi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan nikmat panjang umur itu untuk anak-anak yang berbakti. Ya, anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya. Ya, maka ya, berbakti kepada orang tua di salah satu hadis
maka berbakti kepada orang tua itu memiliki sebab duniawi, manfaat duniawi yang luar biasa, menjadi sebab panjang umur, menjadi sebab bertambahnya rizki, demikian juga menjadi sebab awetnya nama baiknya di masyarakatnya meskipun orangnya telah meninggal dunia. Sebagaimana sabda Nabi SAW, inna man barra walidayhi fa innahu yunsa'u lahu fi atharihi. Siapa yang berbakti kepada kedua orang tuanya, maka akan diawetkan nama baiknya, maka akan dipanjangkan dan diawetkan nama baiknya. Oleh karena itu, maka semestinya seorang muslim adalah seorang yang bersemangat untuk menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Di antara bentuk bakti anak kepada orang tua, di antara bentuknya adalah tawadhu dengan kedua orang tuanya, merasa merendah di depan orang tua. Maka boleh jadi seorang itu orang yang besar di kantor, boleh jadi seorang itu orang yang besar di kampusnya, boleh jadi seorang itu orang yang besar di lingkungan dan komunitasnya. Namun anak yang berbakti, dia akan merendah di hadapan orang tuanya. Meskipun gelar akademiknya itu berderet-deret, orang tuanya boleh jadi SD tidak tamat, boleh jadi dia kaya raya, orang tuanya adalah orang miskin, anak yang berbakti tidak akan menonjolkan itu semua di hadapan orang tuanya, namun dia akan merendah kepada kedua orang tuanya, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wakhfud lahuma janaha dhulli minar rahmah. Wahai anak, merendahlah engkau, tawaduklah engkau kepada kedua orang tuamu, di antara faktornya minar rahmah, karena sayang sama orang tuamu, karena sayang, besarnya kasih sayang kepada orang tua. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kiat yang ketiga agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita umur panjang adalah silaturahmi atau silaturahim. Silaturahmi ini perlu kita dudukan. Ada silaturahmi dalam pengertian dalam bahasa Indonesia, dan ada silaturahmi pengertian dalam syariat atau agama kita. Silaturahmi dalam bahasa Indonesia maknanya luas sekali. Intinya adalah maka berbuat baik, berkunjung ke tetangga disebut silaturahmi. Kumpul sama teman-teman itu juga disebut silaturahmi. Teman kerja, teman kuliah, bahkan reuni disebut silaturahmi. Dari reuni TK, reuni SD, reuni SMP, reuni SMA, semuanya disebut reuni. Semua disebut silaturahmi. Reuni jamaah umroh, reuni jamaah haji, semuanya disebut silaturahmi. Bahkan tidak kenal juga disebut silaturahmi. Tidak kenal sama sekali, tidak disebut silaturahmi. Mau ngelamar anak gadis orang itu bilangnya silaturahmi. Datang dan padahal belum kenal ini. Namun datang karena belum kenal. Ini orang tua datang mau ngelamar untuk anak laki-lakinya karena senang dengan anak gadis itu. Maka nanti bahasanya ini pertama, ini mohon maaf Bapak dan Ibu, ini maksud kehadiran kami serombongan. Yang pertama silaturahmi, dan maksud yang kedua baru kemudian. Padahal ini belum kenal, ini orang tua ini belum kenal sama itu. Bilangnya ya silaturahmi. Maka maknanya sangat luas.
Ketemu orang, berkunjung kepada siapapun disebut silaturahmi. Itu silaturahmi dalam bahasa Indonesia, dan itu berbeda dengan silaturahmi dalam bahasa syariat. Silaturahmi dalam bahasa syariat, silaturahmi dalam bahasa syariat itu berlaku untuk hanya menyambung hubungan baik dengan berkunjung dan yang lainnya kepada orang yang punya hubungan darah sama kita. Ini diambil dari kata-kata rahim. Rahim itu artinya rahim ibu, maksudnya hubungan darah, hubungan kelahiran. Maka semua orang yang antara kita dengan dia itu punya hubungan darah, hubungan kelahiran, maka itu namanya kerabat, dan menyambung hubungan baik dengannya namanya silaturahmi. Sebagian ulama menjelaskan bahasanya kerabat itu orang yang kita sama dia itu ketemu sampai kakek nomor 4. Kita sama dia itu ketemu di salah satu sampai kakek nomor 3. Boleh jadi ketemu di kakek nomor 1, kakek nomor 2, atau kakek nomor 4. Maka kalau ketemu di jalur tersebut, semua daftar nama di situ itu kerabat. Nah, kepada mereka itu semua namanya silaturahmi. Namanya silaturahmi. Jadi misalnya saya punya ayah, ayah saya punya bapak, kakek 1. Ini kakek saya ini punya bapak lagi, kakek 2. Ini punya bapak lagi, kakek 3. Ini punya bapak lagi, kakek 4. Ini kakek 4. Kalau bahasa Indonesia kayaknya kakek 1, 2, 3, 4 itu tidak ada namanya. Tidak ada namanya. Kalau yang ada namanya itu bahasa Jawa. Itu kalau bahasa Jawa ada namanya. Kakek 1 Simbah. Kakek 2 itu namanya Mbah Buyut. Kakek nomor 3 itu namanya Mbah Canggah. Namanya Mbah Canggah, kata orang Jogja namanya Mbah Canggah. Kakek nomor 4 itu namanya Mbah Wareng. Nah itu kalau orang Jogja ada namanya semua itu. Jadi yang namanya kerabat itu sampai ketemu kakek nomor 4, sampai ketemu Mbah Wareng. Mbah Warengnya sama dengan saya dengan dirimu. Ini Mbah Warengmu sama dengan Mbah Warengku. Oh kita kerabat. Kita kerabat. Maka kerabat itu ketemu sampai kakek nomor 4. Orang itu ratusan orang itu, atau bahkan sampai ribuan boleh jadi, itu semua kerabat. Berbuat baik kepada mereka, ketemu, berkunjung, itu semua namanya silaturahmi. Itu namanya semua silaturahmi. Sehingga namun di satu sisi silaturahmi hukumnya wajib. Waduh, kalau gitu banyak sekali. Silaturahmi hukumnya wajib. Tidak silaturahmi hukumnya dosa besar. Waduh, ngeri sekali. Jika demikian, berapa orang yang harus kita kenali, kemudian kita menjalin hubungan dengannya? Apakah kemudian semua kerabat? Waktunya habis itu kalau demikian, kalau semua kerabat mengumpulkan sampai data sampai Mbah Wareng saja boleh jadi nggak ketemu ya. Apalagi kemudian menghubungi mereka gitu, berkunjung, waduh sudah habis waktu kita. Nah, karena itu maka kesimpulan dalam masalah ini, silaturahmi itu hukumnya ada 2. Silaturahmi itu hukumnya ada 2. Yang pertama, ada silaturahmi yang hukumnya wajib jika tidak dosa. Dosanya dosa besar. Nabi SAW mengatakan, la yadkhul jannatal qati'. Orang yang putus silaturahminya tidak akan masuk surga. Dosanya dosa besar. Berarti harus kenal, harus ada hubungan, dan hubungannya hubungan baik, nggak boleh hubungan buruk. Kemudian ada silaturahmi yang hukumnya sunnah, dianjurkan.
Kalau bisa kenal, punya hubungan baik, pahalanya lebih besar. Seandainya tidak sempat, bahkan bukan tidak sempat, nama saja tidak tahu, posisi di mana juga tidak tahu, sehingga tidak ada komunikasi, tidak dosa. Ini silaturahmi yang hukumnya sunnah. Jadi kerabat itu sekian banyaknya dipetakan, di mapping menjadi dua. Silaturahmi kepadanya hukumnya wajib, itu berlaku untuk kerabat, saudara, keluarga yang masih mahram. Yang masih mahram. Mahram itu berarti kalau saya dengan dia itu beda jenis kelamin, tidak boleh nikah. Maka ada kewajiban untuk mengenali semua paman, mengenali semua bibi, yang betul-betul paman, betul-betul bibi, mengenali keponakan, anak kakak, anak adik, semua mereka mahram. Semua mereka mahram dan menjalin hubungan baik dengan mereka. Nah, ini silaturahmi yang wajib. Putus, lost kontak, itu dosa besar. Putus, lost kontak, tidak pernah ada hubungan, dosanya dosa besar. Kemudian yang kedua adalah silaturahmi yang hukumnya sunnah, dianjurkan. Itu ditujukan untuk kerabat sampai kakek nomor 4 tadi, namun bukan mahram. Kerabat namun yang bukan mahram. Di antara kerabat yang bukan mahram itu anak paman, anak bibi. Ini anak paman, anak bibi. Ini anak paman, anak bibi itu ya cukup dekat, namun itu sudah mulai dari situ bukan mahram. Karena menikahi sepupu itu boleh. Menikahi sepupu itu boleh. Salah satu istri Nabi itu sepupunya. Salah satu istri Nabi itu sepupunya. Siapa mas kira-kira sepupu Nabi yang jadi istri Nabi? Siapa mas? Ada tahu? Siapa mas? Tidak tahu. Salah satu istri Nabi itu sepupu beliau, namanya Zainab binti Jahshin. Ibunda Zainab binti Jahshin itu anak bibinya Nabi. Ibunya Zainab itu bibinya Nabi. Salah satu dari anaknya Abdul Muttalib. Kemudian Nabi juga pernah mau melamar sepupunya. Namun lamaran Nabi ditolak. Lamaran Nabi ditolak, ngelamar sepupunya. Ngelamar sepupunya kan berarti boleh dinikahi. Kan ini dilamar untuk mau dinikahi, berarti ya tidak apa-apa nikah dengan sepupu. Tidak apa-apa nikah dengan sepupu. Nabi pernah melamar salah satu sepupu Nabi, namun lamaran Nabi ditolak. Lamaran Nabi ditolak. Nabi pernah melamar salah satu anak perempuannya Abu Thalib. Namun lamaran Nabi ditolak 2 kali, di masa jahiliyah dan di masa Islam. Di masa jahiliyah dan di masa Islam, dulu ditolak, setelah di masa Islam dilamar lagi, ditolak lagi. Sebelumnya itu, sebelum Nabi jadi Nabi pernah melamarnya, ditolak. Kemudian setelah Nabi jadi Nabi dan dia masuk Islam dan wanita tersebut masuk Islam, Nabi lamar lagi, ditolak lagi. Jadi ini biasa saya jadikan jawaban pertanyaan untuk mbak-mbak yang tanya, Ustaz, kalau ada laki-laki yang sepertinya agamanya bagus, rajin ke masjid macam-macam, kemudian tapi saya tidak serak, boleh tidak saya tidak terima ajakannya untuk menikah? Dia laki-laki baik-baik, tapi saya tidak serak, belum klik hati saya dengannya. Kok kayaknya tidak ada rasa, gitu, tidak ada. Tapi orangnya baik, baca rajin, ngajinya pintar,
ke masjidnya rajin, sholat subuhnya tidak pernah ketinggalan, boleh tidak diterima lamarannya? Jawaban saya sangat boleh, sangat boleh. Tidak ada lelaki yang lebih soleh daripada Nabi. Tidak ada laki-laki yang lebih soleh daripada Nabi. Namun Nabi ngelamar 2 kali ditolak semua dengan wanita yang sama. Ngelamar 2 kali ditolak semua, dua-duanya ditolak. Tidak ada lelaki yang lebih soleh daripada Nabi. Seandainya menolak lamaran lelaki soleh ini gara-gara baiknya agamanya, itu tidak boleh. Nolak lamaran Nabi jelas-jelas tidak boleh. Sepupu Nabi yang merupakan anak Abu Thalib yang Nabi lamar 2 kali dan dua-duanya ditolak, itu namanya Ummu Hani binti Abu Thalib. Ya, maka kalau sepupu boleh nikah. Nabi punya istri anak bibi. Nabi pernah melamar 2 kali ditolak anak paman. Anaknya Abu Thalib berarti anak paman. Sehingga menjalin hubungan baik dengan kerabat yang bukan mahram yang boleh nikah, hukumnya yaitu dianjurkan. Kalau kenal bisa jalin hubungan, afdal, itu yang lebih baik, lebih besar ganjarannya, lebih besar pahalanya. Namun seandainya tidak lost kontak, maka tidak dosa. Maka di antara kiat yang kelima untuk panjang umur adalah silaturahim. Dan bentuk silaturahmi apa? Kemudian bentuk silaturahmi, maka bentuk silaturahmi itu sangat banyak, bisa berubah dengan perubahan zaman. Maka di masa sekarang bisa saja silaturahmi itu melalui telepon, sekedar telepon untuk tanya kabar. Tidak ada perlu apa-apa, tidak mau minta utangan, bukan ada maksud apa-apa, cuma mau tanya kabar. Itu bentuk menjalin silaturahmi. Maka semua bentuk bisa saja berkunjung atau menghadiri undangan, kirim hadiah, kirim salam, sekedar telepon, mampir ketika memungkinkan untuk mampir kena lewat di daerah tersebut. Nah, itu semua adalah bentuk-bentuk silaturahmi. Ya, maka bentuknya banyak, namun ada 4 bentuk pokok silaturahmi. Ya, yang pertama adalah tidak lost kontak, tidak putus. Tidak putus, tidak lost kontak. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, silu arhamakum walau bisalami, sambunglah kekerabatan kalian meskipun hanya dengan ucapan salam. Itu meskipun hanya dengan ucapan salam, hanya menegur sapa singkat, itu sudah Nabi katakan menjalin hubungan kekerabatan. Ini silaturahmi yang pokok, yang betul. Yang pertama, tidak putus, mungkin bahasa bebasnya tidak lost kontak. Say hello sudah ada, meskipun belum pernah bisa berkunjung datang, namun tidak putus. Kemudian bentuk yang kedua adalah tidak mengganggu dan tidak menyakiti. Tidak dengan lisan kita, dengan perbuatan kita tidak lakukan hal-hal yang menyakiti hatinya. Itu adalah bentuk kita membangun silaturahmi dengannya. Yang ketiga adalah memberikan bantuan finansial kepada kerabat yang membutuhkan. Boleh jadi kerabat tersebut statusnya janda, dengan kemudian janda ditinggal mati oleh suaminya, maka di antara bentuk silaturahmi adalah
perhatian dengan orang-orang yang membutuhkan. Boleh jadi kita menjadi bapak asuh untuk keponakan dan yang lainnya yang sehingga bisa lanjut sekolah. Ya, ini diantara bentuk bentuk menjalin hubungan baik dengan kerabat. Yang keempat, yang pokok adalah mendoakan. Saling mendoakan. Satu kerabat mendoakan kerabat yang lainnya, bahkan nyebut nama dalam doa. Ya Allah jaga, ya Allah ampuni, ya Allah sayangi kerabatku si A, si B, si C. Ini diantara bentuk silaturahmi. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kiat yang keempat untuk berumur panjang berdasarkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah husnul khuluqi, berakhlak mulia. Orang yang memiliki akhlak mulia itu diharapkan umurnya panjang. Kalau orang itu akhlaknya jelek, ya maka berarti tidak punya harapan untuk berumur panjang. Dan kayaknya cocok kalau memang tidak berumur panjang. Dan banyak orang yang mengharapkan untuk umurnya tidak panjang-panjang. Ya, karena itu akhlaknya jelek, kelakuannya jelek. Itu kenapa tidak berumur panjang? Banyak yang mendoakan celaka. Akhlaknya di jalanan itu jelek, misalnya zigzag. Maka banyak yang ngasih doa, Pak. Mudah-mudahan cepat gitu. Wah, mudah-mudahan cepat nyungsep, gitu kan. Banyak orang yang mendoakannya, jadi mendoakannya yang tidak baik. Kenapa? Karena buruknya akhlaknya di jalan raya, akhlaknya dalam bertetangga, akhlaknya dengan teman kerja, akhlaknya dengan kerabatnya dan seterusnya. Adapun orang yang akhlaknya baik, banyak yang mendoakan yang baik-baik. Banyak yang mendoakan baik-baik. Boleh jadi di antara akhlak yang baik rajin sedekah, wah itu biasanya doa baku, orang diberi sedekah mudah-mudahan panjang umur, lapang rezeki mas ya kan? Banyak yang mendoakan. Maka akhlak baik, akhlak yang indah itu sebab panjang umur berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dari Ibunda Aisyah radhiallahu taala anha. Nabi mengatakan husnul khuluq ya'murud diyar wa yazidu fil a'mar. Akhlak mulia itu menyebabkan kampung itu menjadi kampung yang ramai, kampung yang nyaman. Wa yazidu fil a'mar, dan menambah umur. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam hadis ini, hadis Imam Ahmad ini, akhlak mulia itu menyebabkan ramainya, nyamannya kampung. Ramai dan nyamannya kampung. Kampung itu nyaman kalau tetangganya akhlaknya baik-baik. Orang itu betah ditinggal di satu kompleks, satu perumahan, satu kampung, itu kalau tetangganya baik-baik. Maka hidup di tempat semacam ini jelas nambah umur, Pak. Hatinya gembira karena tetangganya baik-baik semua. Tetangganya baik-baik semua. Oleh karena itu di antara pepatah dalam bahasa Arab disampaikan ad-dar al-jar qabla ad-dar, ar-rafiq qabla at-tariq. Pilih-pilih tetangga sebelum memutuskan di mana kita berdomisili. Pilihlah kawan jalan sebelum kita mengadakan perjalanan dengan seseorang. Maka karena ini sebab kenyamanan. Husnul khuluq itu ya'mur diyar, kampung itu jadi nyaman. Kampung itu jadi nyaman karena akhlak mulia. Wa yazidu fil a'mar, dan ini menjadi sebab tambahnya umur. Ini menjadi sebab tambahnya umur. Orang yang akhlaknya bagus itu umurnya insya Allah panjang.
Nah, apa itu akhlak mulia? Apa itu akhlak mulia? Akhlak mulia itu ada 4 rukunnya. Akhlak mulia itu rukunnya ada 4. Dan 4-4-nya adalah hadis Nabi. Dan 4-4-nya adalah hadis Nabi yang ada di buku tipis kumpulan hadis-hadis Nabi namanya Arba'in Nawawiyah. Maka siapa yang mengamalkan 4 hadis ini, dia akan sah menjadi orang yang akhlaknya mulia. Yang pertama, mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang betul-betul beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia bertutur kata yang baik. Jika tidak bisa tutur kata yang baik, inginnya ngomong kotor, ngomong kasar, diam saja. Maka itu rukun akhlak mulia yang pertama. Bahasa bebasnya manajemen lisan. Siapa yang bisa memanage lisannya dengan baik, dia orang yang berakhlak mulia. Siapa yang manajemen lisannya itu jebol, maka dia bukan orang yang berakhlak mulia. Maka dia bukan orang yang berakhlak mulia. Orang yang berakhlak mulia itu harus orang yang baik tutur katanya. Karena lidah itu lebih tajam daripada pedang. Dan padahal Allah Subhanahu wa taala menciptakan untuk kita 1 lidah dan 2 telinga dan 2 tangan. Memberikan pelajaran kepada kita, hendaknya manusia itu lebih banyak mendengar, 2 mata lebih banyak membaca, 2 tangan kalau dalam bahasa dosen lebih banyak nulis, daripada 1 lidah lebih banyak ngomong. Maka mestinya Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita 1 lidah itu memberikan pelajaran. Tidak usah banyak ngomong. 2 mata pakai untuk banyak baca, 2 telinga pakai untuk banyak menyimak dan mendengar, 2 tangan pakai untuk banyak berkarya. Ngomongnya sedikit saja, berkaryanya yang banyak. Berkarya dalam senyap. Berkarya dalam senyap. Maka orang yang berakhlak mulia itu harus pandai memanage lidahnya, memanage lisannya. Siapa yang gagal memanage lisan, ngomongnya kasar, ngomongnya bikin sakit hati banyak orang, ngomongnya itu bikin orang kalau tidak sedih marah, sebel jengkel, itu ucapannya, tutur katanya, maka dia bukan orang yang berakhlak mulia. Maka dia bukan orang yang berakhlak mulia. Dan supaya orang itu tutur kata yang bermanfaat itu boleh jadi manfaat akhirat, nambah pahala, atau manfaat dunia, menambah keakraban dan menambah ilmu dan seterusnya. Dan supaya orang itu tutur katanya adalah tutur kata yang baik dan bermanfaat, harus menimbulkan 3 kebaikan. Yang pertama, baik niatnya. Ngomong seperti itu niatnya baik. Kalau orang itu ngomong niatnya pamer, niatnya menyombongkan diri, bukan ucapan yang baik. Kemudian yang kedua, baik itu baik cara penyampaiannya. Tutur kata yang baik itu baik cara penyampaiannya. Dan di antara tutur kata atau cara penyampaian kata yang baik dalam Islam itu adalah dengan suara lirih, suara pelan, bukan teriak-teriak, namun suaranya suara yang lirih dan pelan. Kalau dalam bahasa tulis, bahasa WA, teriak-teriak itu
huruf kapital. Nah, huruf kapital itu teriak-teriak. Habis itu kapital, kemudian tanda serunya ada 10 itu Pak. Wah, itu teriak keras-kerasnya itu. Nah, kalau bahasa lirih, itu hurufnya huruf kecil itu. Huruf kecil itu bahasanya lirih itu. Hurufnya huruf kapital, panjang kapital. Wah itu kalau dilisankan itu teriakan keras, memekakkan telinga. Tambahi tanda pentongnya 10 jejer lagi. Habis itu diblok lagi. Maka diantaranya adalah lirih. Orang yang berakhlak mulia itu ngomongnya lirih. Ini di kantor Pak, bukan di tengah hutan. Ini di kampus Pak, bukan ini di kampus Mas, bukan di tepi pantai. Ngomong yang lirih itu akhlak mulia. Akhlak mulia Islam langsung yang diajarkan, yang ngajarkan Al-Quran. Nasihat Luqman kepada anaknya untuk berakhlak mulia. Luqman mengatakan, "Waghdud min sautik." Lirihkan suaramu kalau ngomong. Lirihkan suaramu kalau ngomong, kalau berbicara. Sesungguhnya sejelek-jelek suara, suaranya keledai. Maka kata Al-Quran melalui Luqman, kalau orang itu ngomongnya teriak-teriak, pada lirih itu sudah cukup. Itu bersuara seperti keledai. Itu temannya keledai. Temannya keledai. Semua hewan itu tidak akan menjerit kecuali ada sebab. Semua hewan. Kucing itu kalau nggak diganggu, nggak ada suaranya Pak. Begitu dia diinjak gitu, wah dia bersuara. Suaranya keras. Ayam dilempar, itu suaranya keras. Tidak dilempar, diem Pak. Semua hewan itu menjerit, bersuara keras jika ada masalah, kecuali keledai. Keledai itu tidak ada masalah jerit terus. Suaranya melengking terus. Tidak ada apa-apa melengking, ada apa-apa juga melengking. Satu-satunya hewan di dunia ini. Sehingga disebutkan oleh Al-Quran, yang ngomong keras, yang bersuara keras padahal tidak ada masalah, itu keledai. Maka orang yang suka teriak-teriak, nah itu temannya keledai. Nah itu keledai. Jadi demikian pula, terutama bersuara keras kepada orang yang harusnya wajib dihormati karena dia orang tua, karena dia pimpinan, karena dia kepala, karena dia guru kita. Maka bersuara keras di hadapannya itu sebuah tindakan tidak berakhlak mulia. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Al-Hujurat ayat yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah intonasi suaramu lebih keras daripada intonasi suaranya Nabi. Janganlah volume suaramu lebih keras daripada volume suaranya Nabi. Karena wajib menghormati Nabi. Demikian juga orang-orang yang lain yang wajib dihormati. Maka di antara bentuk durhaka, anak membentak orang tuanya. Nah, anak bersuara keras lebih keras daripada suara orang tuanya. Orang tuanya ngomong lirih, anaknya ngomongnya tinggi. Ini bentuk durhaka. Kemudian supaya kemudian tutur kata itu tutur kata yang baik. Yang ketiga, baik dampaknya. Kalau ini omongan ini isinya, kontennya benar, tapi dampaknya buruk, ini kata-kata yang buruk. Ya, kemudian yang kedua, akhlak mulia yang kedua, rukun akhlak mulia yang kedua adalah mengamalkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dipesani, ketika ada seorang sahabat yang datang dan mengatakan, "Ausini, wahai Rasul Allah, beri aku wasiat."
Maka Nabi katakan la taghdab, jangan marah. Ini jangan marah. Jangan marah ini artinya 3. Ya, jangan marah itu mencakup 3 pengertian. Yang pertama, jangan lakukan hal-hal yang bikin marah, yang bikin dirimu marah. Dan di antaranya adalah guyon berlebihan. Banyak orang guyon itu awalnya ketawa, akhirnya permusuhan dan marah-marah. Kemudian debat kusir itu biasanya ujungnya marah-marah, bukan diskusi ya, tapi debat kusir. Kemudian yang kedua, ketika jangan marah artinya ketika timbul marah kendalikan marah. Yang ketiga, setelah timbul marah lakukan hal-hal yang meredam amarah. Lakukan hal-hal yang meredam amarah. Dan di antara hal yang meredam amarah kata Nabi, di antara cara meredam amarah kata Nabi adalah diam dan tidak berbicara saat marah. Karena orang marah itu tiba-tiba jadi pinter. Orang marah itu tiba-tiba jadi pinter. Pinter apa? Pinter bertutur kata yang bisa bikin sakit hati. Itu pinter. Kalau orang tuh emosi itu jadi pinter tuh. Biasanya nggak pinter ngomong, tapi begitu marah jadi pinter ngomong yang bikin orang yang mendengar itu sakit hati, yang bikin orang yang mendengar itu hatinya kemudian sebel, jengkel, marah, nyelekit, macam-macam. Itu kalau udah marah pinter. Sehingga pesan Nabi untuk menurunkan dampak emosi, diam. Demikian dalam satu hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Nabi mengatakan idza ghadiba ahadukum falyaskut. Jika kalian marah, diamlah. Jadi kalau orang marah jangan ngomong. Ngomong itu nanti masalah tambah besar. Jadi, jika kalian marah maka jangan telepon. Telepon itu nanti tambah masalah. Kalau marah jangan ngechat WA. Itu nanti tambah sebel itu. Kalau kemudian marah itu jangan nulis, bahkan jangan bikin status. Jangan bikin status medsos, status Facebook, status WA sambil marah bikin status. Itu nanti tambah tidak karuan. Dan itu betul sekali nasihat Nabi. Kalau bisa diam, ini. Dan di antara cara supaya bisa diam, pergi, nggak lihat orang yang bikin jengkel. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib satu ketika marah sama istrinya Fatimah. Maka apa yang dilakukan? Ali keluar rumah, pergi ke masjid. Jengkel sama istri, udah keluar rumah, pergi ke masjid. Ini marahnya orang soleh, pergi ke masjid. Kalau orang tidak soleh malah pergi ke kafe, bahaya ini ya. Ali marah sama Fatimah, ya sudah, nggak ingin menyakiti istri, pergi ke masjid. Ngapain? Tidur. Kalau bisa tidur, nanti bangun tidur marahnya kurang gitu. Kayak Ali gitu. Marah, pergi ini tidur. Pergi dan tidur. Maka manajemen marah. Siapa yang kalau pas senang itu, masya Allah orangnya halus, orangnya ceria, orangnya ini, tapi begitu marah tanpa kontrol, maka orang ini gagal berakhlak mulia. Kayaknya kemarin itu sukses karena ketika kalem, ketika ndak lagi seneng omongannya macam-macam, masya Allah bagus itu. Kok begitu sebel? Kok begitu sebel, maka piring melempar, piring terlempar, gelas jadi pecah, sendok berhamburan, pintu dibanting, kursi dibalik, maka cantik itu jadi hilang, Pak. Kalau cantik jadi hilang tuh. Cantik kayak bidadari kalau marahnya itu banting gelas, banting menghambur-hamburkan sendok, Pak. Itu cantik kayak bidadari itu jadi hilang semua, Pak. Sehingga betul bahasanya yang bikin langgeng rumah tangga itu
akhlak mulia. Yang bikin jatuh cinta itu rupawannya wajah, tapi yang bikin awetnya cinta itu akhlak mulia. Itu bikin awetnya cinta itu akhlak mulia. Tapi banyak anak-anak muda yang belum nikah tidak percaya, Pak. Dikira cantik itu segalanya. Padahal setelah masuk dunia rumah tangga, cantik kayak bidadari. Nggak tahu kayak bidadari itu kayak apa, pokoknya cantik sekali. Kalau kemudian marahnya itu tanpa kendali, tidak ada faedahnya cantiknya, karena cantiknya hilang dari nilainya 100 jadi nilainya 0 kan. Ya, jadi yang bikin orang itu tertarik jatuh cinta adalah bagusnya rupa. Namun yang bikin awetnya cinta akhlak yang mulia. Maka di antara akhlak mulia itu tolak ukurnya adalah kondisinya ketika marah. Kemudian yang ketiga, orang yang berakhlak mulia itu syarat yang ketiga kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Kalian tidak akan jadi orang yang betul-betul beriman sampai menginginkan untuk orang lain apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Maka dia lihat dirinya, apa yang dia inginkan untuk dirinya itu dia berikan pada orang lain. Dia ingin dihormati maka dia menghormati. Dia ingin dihargai maka dia menghargai. Dia ingin disapa, suka nyapa. Dia ingin diberi senyum, suka ngasih senyum. Jika dia ingin diberi apresiasi atas kerjanya, suka ngasih apresiasi sama anak buahnya. Sebagaimana dia suka diberi apresiasi. Demikian seterusnya. Itu akhlak mulia. Siapa yang melakukan hal ini, dia akan jadi orang yang berakhlak mulia. Bersikap untuk orang lain dengan sikap yang kita inginkan kita dapatkan dari orang lain. Sehingga apa yang harus saya lakukan, apa yang saya ucapkan, tanya diri kita sendiri. Sukakah kita dengan hal ini? Suka, lakukan itu untuk orang lain. Tidak suka, jangan lakukan pada orang lain. Yang terakhir, Nabi SAW mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baik keislaman seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang bukan urusannya, hal-hal yang tidak penting baginya, dan hal-hal yang bukan urusannya. Orang yang berakhlak mulia itu tidak terkena penyakit kepo berlebihan. Itu tetangga sebelah itu gajinya berapa ya? Nah itu nggak mikir-mikir kayak gitu. Mau gajinya berapa itu bukan urusan saya. Mau gajinya berapa bukan urusan saya. Dia tidak kemudian ngurusi yang bukan urusannya, ngurusi bukan yang urusannya. Maka sesuatu yang bukan urusannya dia tidak pikirkan dan tidak dia urusi. Maka yang dia urusi adalah urusannya dan kepentingannya. Kepentingannya adalah melakukan hal-hal yang bermanfaat, melakukan hal-hal yang positif. Ya, itu kiat yang keempat dari untuk memiliki umur panjang, kata Nabi, adalah akhlak mulia. Dan ya, demikian yang bisa disampaikan di kesempatan kali ini. Ya, mudah-mudahan yang kita kaji di kesempatan pagi menjelang siang hari ini Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berbekas di hati kita, dan ilmu yang mencerahkan, dan ilmu yang bisa kita praktekkan di kehidupan keseharian kita. Terima kasih atas kehadirannya dan perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya kembalikan ke moderator. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.